Oke teman-teman, selamat datang di acara ILC, iCommunity Level Up Club. Nah, di dalam acara ILC ini kita akan mendengarkan sharing-sharing yang luar biasa dari para praktisi dan para pakar gitu ya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa sih iCommunity, iCommunity sebuah platform komunitas dengan tagline-nya adalah Share Network, Grow Network, berbagi relasi untuk memperbesar rezeki. Nah, buat yang belum kenal, perkenalkan nama saya adalah Juanda Rovelim. Saat ini saya adalah founder dari Kafling Solusi Digital. Kafling Solusi Digital adalah sebuah digital marketing agency yang menangani social media management dan social media campaign dari perusahaan-perusahaan. Saya juga CMO dari PT Karya Anak Milenial Indonesia. Ini adalah usaha bidang food and beverage. Saya juga ada certified trainer, founder community, dan digital marketer. Nah, beberapa karya saya ada buku Digital Marketing in Action yang warna biru dan sudah terbit cetakan keduanya yang warna hijau. Ada buku juga Naked Sales, e-book Ghost Kitchen, dan game card Digital Marketing is Fun. Ini adalah satu-satunya di dunia yang menggabungkan antara permainan kartu secara offline dengan e-course digital marketing secara online. Nah, kalau mau tahu lebih lengkap tentang saya, bisa ke juandarovelim.com atau ke kaflingsolusidigital.com, teman-teman. Ya. Nah, apa sih iCommunity itu? iCommunity adalah platform, tadi saya sudah sebutkan, platform komunitas pebisnis dan profesional. Dengan visinya adalah kita ingin menjadi platform komunitas pebisnis dan profesional terbesar di dunia. Ya, dengan misinya kita ingin merangkul ya semua komunitas pebisnis dan profesional yang ada, menghubungkan sesama pebisnis dan profesional untuk mencapai tujuan bersama serta menumbuh kembangkan nilai-nilai positif ya yang dapat berkontribusi dalam pertumbuhan pribadi, bisnis dan masyarakat. Tagline kita adalah Share Network, Grow Network. Seperti itu teman-teman ya. Nah, kenapa iCommunity ini dibuat ya? iCommunity ini dibuat dengan tujuan adalah kita ingin mempersatukan anggota iCommunity dalam ikatan persahabatan, kerjasama, dan saling pengertian. Mengembangkan semangat kolaborasi antar menanamkan nilai positif dalam dunia bisnis dan profesional, serta membangun platform bagi komunitas pebisnis dan profesional untuk belajar, bertumbuh, dan berkembang melalui learning resources, business matching, dan referral. Nah, tentunya sebagaimana sebuah komunitas, teman-teman, kita juga memiliki kode etik. Kode etik di dalam iCommunity adalah kami adalah para pebisnis dan profesional yang bekerja keras, bekerja pintar, dan bekerja sama. Kami mengedepankan nama baik dalam melakukan usaha dan mengutamakan kolaborasi antar sesama anggota, tanpa menjadikan anggota lain sebagai target jualan ataupun berkompetisi dengan tidak sehat. Kami sadar bahwa dengan berbagi relasi, maka akan memperbesar rezeki bersama. Karena itu, kami siap untuk berbagi relasi atas dasar saling mendukung. Kami berperilaku positif dalam berkomunitas, melakukan segala aktivitas dengan berlandaskan niat baik. Apabila kami melanggar kode etik ini, kami bersedia ditegur, diperingatkan, bahkan diberi sanksi. Nah, itu adalah sekilas tentang tujuan dan kode etik dari iCommunity, teman-teman. Nah, malam hari ini kita ingin mendengarkan sebuah sharing yang sangat luar biasa, di mana mungkin dari teman-teman sekalian ya banyak sekali yang membangun bisnis dengan seorang diri ya, karena memang sebagai seorang bisnis kita foundernya itu sangat berperan penting gitu. Nah, tetapi bagaimana cara kita untuk meleverage ya sehingga pertumbuhannya sampai 10 kali, 10x growth gitu ya. Nah, kita akan mendengarkan sharing yang sangat luar biasa dari seorang business coach ya, yaitu Chief Hendra Hilman. Silakan Chief Hendra. Wow, luar biasa sekali nih. Semangat semuanya ya malam ini. Ini ada 300.000 orang hari ini datang ya. Yes. Keren. Rata-rata segitu. Ya, ya. Rata-rata segitu ya. Ya sekitar 350.000 ya hari ini. Oke. Oke. So wah senang sekali malam ini bisa bersyukur saya bisa diundang oleh Chief Juanda untuk bisa berbagi ya di dalam komunitas iCommunity Club ini ya, dan saya yakin pastinya kita semua pengen lebih berhasil gitu ya, lebih sukses.
Coba saya mungkin ingin di sini saya sebagai business coach, saya sebagai pengusaha entrepreneur ya, dan bersyukur saya diizinkan untuk bisa mengalami 10x ya, transformasi 10 kali di dalam percepatan bisnis, income dan sebagainya gitu ya. Nah, di sini saya ingin sharing kepada teman-teman semua bahwa ternyata kalau kita punya satu mindset dan punya satu strategi ya, tentunya kita juga bisa mengalami breakthrough dalam hidup ya. Saya mau tanya nih di sini semua, siapa di antara teman-teman di sini yang sudah pernah mengalami breakthrough atau terobosan dalam hidup atau dalam bisnis? Ada yang sudah mengalami breakthrough, terobosan, atau mungkin tadinya saya bisnisnya minus atau mungkin hampir bangkrut lah, tapi ternyata saya mengalami terobosan sehingga bisnis saya sekarang semakin luar biasa, makin profit, customer makin banyak ya, dan semakin berkembang. Adakah di antara teman-teman di sini yang pernah mengalami breakthrough ataupun terobosan di dalam hidup? Saya, wah mantap. Ya, mungkin yang lain kalau ada ya. Jadi pastinya mungkin ada yang pernah mengalami breakthrough, pernah mengalami satu terobosan di dalam hidup ya. Bukan hanya improvement, bukan hanya perbaikan ya, improvement ya, tapi terobosan. Terobosan ini berarti bisa peningkatannya bukan hanya 2 kali, 3 kali, bahkan bisa 10 kali, bahkan 20 kali, 30 kali gitu ya. Itu dulu pertanyaannya ya. Wih, ada yang sampai 3 kali bahkan. Keren ya. Oke. So, ini saya bisa share screen nggak, Chief? Ini mungkin boleh di-allow untuk share screen. Yes. Alright. Ya, ya. Ini teman-teman luar biasa pada malam hari ini ya. Ya. Ini juga di YouTube ya berarti ya, Chief Juanda ya? Nanti ada di YouTube. Mantap, keren ya. Oke. Di sini kebanyakan ini pebisnis atau apa nih? Mungkin boleh saling apa ya? Saling ini ya. Mungkin udah saling kenal kali ya. Ya, mungkin saya yang harus lebih ini sebentar. Oke. Yes. So saya akan share screen. Ini tentang ya sedikit tentang transformation ya, transformation 10x. Nah inilah bisa lihat semua ya. Share saya ini singkat aja. Nanti buka di sesi ini juga ada sesi question and answer juga ya. Oke, so transformation itu apa sih? Transformation itu adalah perubahan yang radikal banget ya, dari yang tadinya kalau misalnya kita pakai contoh metafora adalah dari ayam jadi raja wali, itu transformation gitu ya. Jadi mengalami transformasi dalam hidup. Nah, itu dia, baik dalam hidup, dalam bisnis ya, dalam personality. Nah, itu kita mengalami transformation. Siapa di sini teman-teman yang ingin mengalami transformasi dalam hidup? Mana yang lebih besar, hidup atau bisnis? Coba mau tanya nih di chat nih. Silakan boleh tulis di chat. Mana yang lebih besar buat teman-teman, hidup atau bisnis? Mana yang lebih besar? Coba, woi lihat dulu chatnya. Hidup, ya hidup lebih besar ya. Hidup lebih besar. Jadi hidup jelas lebih besar. Maka yang paling penting ya kita bisa mengalami transformasi dalam hidup kita. Ya, kalau hidup kita mengalami transformasi, otomatis bisnis, keluarga dan sebagainya akan mengalami transformasi juga, begitu ya. Nah, hidup ya banyak banget yang jawab ya hidup gitu. Oke. So, ada satu kata bijak bilang begini kan, kalau saya terlahir miskin itu bukan salah saya. Kalau saya terlahir miskin bukan salah saya. Tapi kalau saya meninggal masih miskin, itu berarti salah saya. Ya, Steve Jobs kalau nggak salah dia bicara seperti itu, Bill Gates saya lupa, antara itulah ya. Nah, maksudnya adalah bukan miskin secara finansial, tapi miskin secara wawasan, pengetahuan dan sebagainya, kemampuan gitu ya. Jadi seharusnya kita bisa berkembang, bahkan bukan hanya berkembang, tapi bertransformasi dalam hidup kita. Ya, gitu loh. Jadi hidup tentunya ya kan. Ada beberapa banyak orang yang mungkin nggak ngerti saya tujuannya apa gitu ya. Tujuan hidup saya apa sih gitu ya. Nah, ada beberapa yang saya sendiri menemukan tujuan hidup saya setelah saya berusia 35 tahun. Baru saya menemukan passion dan tujuan hidup saya. Nah, ini agak telat gitu ya. Tapi seharusnya kita kalau ada beberapa orang yang saya udah mengalami nih, saya udah tahu nih tujuan hidup saya. Ya, saya udah tahu rencana Tuhan menciptakan saya udah tahu. Di umur 20 bahkan udah tahu. Ya nggak apa-apa, bagus gitu ya. Saya agak telat gitu ya. Nah, oke. So, ini about transformasi. Dan ini lebih dalam daripada bisnis ya. Oke. So, ini sedikit tentang saya. Saya di bisnis training, di bidang training lebih 15 tahun. Di bisnis sebagai business owner, CEO, entrepreneur itu lebih dari hampir 18 tahun ya. Sebelum jadi business coach, saya di bidang distribusi, family business, generasi ketiga, membangun bisnis distribusi gitu ya. Generasi pertama kan ada orang bilang gitu. Generasi pertama merintis, generasi kedua membangun, generasi ketiga membesarkan. Nah,
Ada beberapa orang bilang generasi ketiga malah menghancurkan. Nah, itu saya berusaha untuk melawan atau mengalahkan mitos itu gitu ya. Bahwa generasi ketiga itu justru membesarkan. Nah, jadi bersyukur, puji Tuhan bahwa di generasi pada saat saya menjalankan bisnis distributor, distributornya semakin berkembang ya. Stock point saya yang tadinya cuma 4, 5, 6 stock point bisa jadi 21, bahkan ada terakhir 28 stock point se Jawa Barat. Ini semua berkat ya, puji Tuhan, anugerah Tuhan. Nah, setelah itu saya menemukan passion saya ya, menjadi coach ya di tahun 2011 ya, kalau nggak salah 2012, hampir 10 tahun ya saat ini. Dan di situ saya mulai banyak ketemu dengan para pemilik bisnis, pengusaha dan sebagainya yang mereka juga struggle di bisnisnya, dan saya bersyukur bisa membantu mereka berdampak dalam bisnis mereka dan hidup mereka gitu ya. Nah, setelah itu saya ya itulah ya, banyak pencapaian-pencapaian ini bukan karena apa, tapi semua karena memang anugerah Tuhan aja ya. Dan saya juga aktif di YouTube. Saat ini sudah lebih dari 8,8 juta penonton di YouTube saya, dan subscribers-nya juga bertambah terus. Saat ini sudah 185.000 subscribers, bersyukur ya, dan terus bisa berdampak untuk para pemilik bisnis khususnya ya, dan pengusaha. Oke, so itu sedikit mengenai saya. Dan saat ini selain saya mengerjakan bisnis coaching ya, saya juga ada bisnis yang saya berpartner dengan partner saya di Hong Kong. Saya kirim produk Indonesia, khususnya kerupuk ya. Di sini kalau ada yang memang kerupuk manufacturer gitu ya, mungkin bisa bekerja sama, karena saya sedang mencari pabrik ya ataupun home industry yang khusus membuat kerupuk, karena saya akan ekspor ke Hong Kong, karena di sana permintaannya ternyata kerupuk itu luar biasa ya. Kerupuk ya, jadi kerupuk bawang, kerupuk ikan, kerupuk udang, kerupuk ya pokoknya semua kerupuk gitu ya. Nah, yang lainnya juga ada keripik ya, beda lagi, ini kerupuk ya, dan ini fokus pada kerupuk. Jadi barusan minggu lalu saya ke Surabaya, saya cari beberapa home industry yang memang fokus untuk membuat kerupuk. Jadi kita lihat dari penggorengannya, minyaknya, sampai packaging dan sebagainya, kita lihat sampai dengan bagaimana produk tersebut bisa di-pack ya, sehingga bisa kita kirim ke Hong Kong. Nah, itu saja sedikit tentang saya ya. Nah, hari ini saya akan cerita mengenai sharing juga mengenai 10X ya. Oke. So, next ya. Nah, paling penting adalah tentunya kita harus punya passion ya, kita fun lah dalam mengerjakan tugas kita ataupun apa yang kita jalankan saat ini. Kita tentunya harus bisa passion, punya passion. Passion itu artinya gimana? Tanpa dibayar ya, bahkan saya sampai malam pun saya nggak capek gitu loh, karena saya passion banget ngerjainnya ya. Jadi saya tidak mengenal waktu deh gitu, karena kalau saya kerjain ini benar-benar saya suka banget, saya passion banget ya, tentunya fun lah pastinya ya. Jadi itu paling penting. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu hal ataupun pekerjaan kita seperti kayak kerja berat atau hard work ya, berarti ada yang salah gitu ya. Harusnya kita benar-benar fun dan kita benar-benar punya passion banget ya. Nah, di sini siapa yang merasa fun nih ya menjalankan bisnis? Siapa yang ada yang nggak fun gitu ya? Ya. By the way, semua having fun nggak dengerin sharing ini? Siapa yang having fun? Yang having fun tuliskan di chat. Saya begitu, saya mau cek nih. Siapa yang having fun saat ini? Siapa yang having fun? Yang having fun silakan tulis di chat. Saya gitu ya. Wah, kita lihat di chat. Wah, banyak saya ya. Oke, good ya. So kita lanjut ya. Oke, so pertama kita mesti fun banget. Kita mesti passion ya, punya passion, punya energi. Karena kalau kita bangun bisnis, kalau kita nggak punya energi, gimana bisnis kita bisa ke transfer dengan baik ya. Bahkan ke tim kita mesti punya energi, ke bisnis kita mesti punya energi, mesti punya fun ya. Jadi selalu kita harus fun ya. Oke, so begitu. Nah, selanjutnya adalah ini juga hati-hati ya. I know itu adalah begini. Kebanyakan dari kita, termasuk saya, kadang-kadang kita suka merasa saya udah tahu gitu ya. Saya udah tahu ya. Padahal sebenarnya di dunia ini banyak yang kita udah tahu apa kita belum tahu. Ya, banyak di dunia ini yang kita belum tahu. Tapi kadang-kadang orang suka merasa saya sudah tahu. Nah, itu dia. Ya, udah tahu ini bukan sesuatu yang baru tentang Go atau tentang apa ini transformasi saya udah tahu gitu ya. Bukan hal yang baru. Ya memang bukan sesuatu yang baru, tapi alangkah baiknya kalau kita punya mindset saya sudah tahu tapi saya pengen belajar lagi gitu ya. Ibaratnya kalau kita baca buku nih ya, kita baca lagi ya, atau kalau kita ikut webinar seperti ini atau kita ikut sharing seperti ini, kita ikut lagi, kita belajar lagi gitu ya. Karena pastinya walaupun kita ikut di acara yang sama ataupun kita baca buku yang sama, tapi pastinya kita bisa belajar lagi ya. Maka I know kita coret gitu ya. Hati-hati nih kalau kita kena penyakit I know, kita nggak bisa buka lagi ya gitu ya. Udah pernah nih strategi ini sudah pernah saya jalankan, tapi nggak jalan. Ya. Tapi kalau kita lihat lagi, mungkin ada beberapa hal yang harus kita tekankan misalnya di strategi tersebut.
Jadi bisa jadi di strategi yang lama, misalnya kita punya bisnis ya, kita strategi marketing nggak jalan, bisa jadi mungkin kita coba pikirkan lagi dari sisi angle yang berbeda. Nah, mungkin bisa ada satu terobosan lagi ya. Oke, itu tentang mindset lah ya. Nah, bagaimana kita bisa mengalami terobosan dalam hidup? Saya belajar dari Ray Kroc ya. Mungkin di sini teman-teman tahu semua ya Ray Kroc ya. Ray Kroc itu foundernya atau yang membesarkan McDonald. Ada yang bilang bukan dia katanya. Dia itu sudah coba besarin tapi pernah ada satu momen dia juga stuck gitu ya. Untung ketemu satu orang accountant gitu kan. Nah, di situ dia dibuka lagi mindsetnya. Nah, ada yang begitu. Yang udah pernah nonton film The Founder, itu juga Ray Kroc pernah mengalami seperti itu ya, stuck gitu. Tapi dia punya mindset saya bisa grow. Bahkan saya bisa breakthrough ya. Bahkan baru cuma lihat logo McDonald's saya melihat wah ini luar biasa begitu ya. Nah, ada beberapa pemilik bisnis yang sudah punya visi. Wah, pokoknya saya sangat bisa melihat bisnis saya nih. Walaupun sekarang saya belum kelihatan, tapi saya bisa melihat bisnis saya itu semakin besar. Bahkan di Indonesia saya punya banyak cabang, misalnya begitu. Ya, salah satu contoh klien saya, pada saya tanya, ibu visinya apa? Lalu dia gambar satu peta Indonesia, ya. Nah, dia gambar begini. Dia gambar dari Sabang sampai Merauke, ya. Dia titikin. Wow. Terus saya tanya, itu gambar Indonesia ya, Bu? Iya. Itu titiknya maksudnya apa, Bu? Itu maksudnya adalah nanti coach cabang saya itu ada di titik-titik ini. Wah, luar biasa. Sekarang Ibu bisnisnya bagaimana? Oh, baru satu coach di Bandung pada saat itu ya, di Pasar Baru, grosir kecil. Nah, tapi dengan punya visi seperti itu dan dia believe gitu ya. Sekarang akhirnya sudah di 11 cabang di Indonesia, Sumatera dan di Jawa. Nah, itu adalah karena dia punya visi. Jadi bisa breakthrough di dalam bisnis ya. Ini true story. Nah, jadi intinya adalah yang pertama supaya kita bisa punya breakthrough, kita harus believe dulu. Harus punya visi ya, punya visi. Visi itu sesuatu yang mungkin mimpi kita atau idealnya kita seperti apa, visi ya. Dream big istilahnya begitu ya, dream big ya, dream big. Lalu apa? Lalu kita believe. Ya, kita believe walaupun kita belum lihat gitu ya. Seeing is believing atau believe dulu baru kita bisa yakin. Yang mana coba? Seeing kita lihat dulu baru kita percaya atau kita believe nih. Kita belum mungkin sekarang nggak ada atau belum ada, tapi kita yakin bakal ada gitu ya. Itu believe namanya. Coba saya lihat di chat. Yang mana yang lebih benar? Saya mesti lihat dulu baru saya yakin. Oh, bisnisnya jadi gitu. Oh iya baru saya percayalah. Atau saya nggak perlu lihat, saya yakin pasti saya bisa ke sana. Gitu ya. Yang mana yang harus lebih bisa breakthrough? Seeing is believing atau believe dulu. Wah, aku believe nih. Aku yakin nih pasti bisa gitu ya. Believe dulu ya. Confident dulu maksudnya. Pede dulu kan gitu ya. Kalau kita kan interview kan harus pede gitu ya. Kalau tanya bisanya apa? Oh, saya bisa begini. Lain kita pede gitu. Kita believe gitu kan ya. Nah, anyway, ya, belief lebih penting. Ya, dalam hidup kita mesti belief, ya, belief itu lebih penting. Oke, hukum gravitasi adalah bagaimana? Hukum gravitasi adalah kalau kita lempar sesuatu ke atas pasti turun, betul ya? Coba kalau kita lempar apel, gitu kan, lempar apapun lah ke atas pasti jatuh lagi, gitu ya. Gravitasi, ya. Kita percaya bahwa hukum gravitasi itu benar, ya kan? Segala sesuatu yang kita lempar ke atas pasti bisa jatuh lagi ke bawah. Tapi ada salah satu orang, dia percaya begini, saya percaya sih hukum gravitasi itu ada di dunia ini. Saya lempar barang ke atas, barang jatuh lagi ke bawah, gitu kan. Tapi saya percaya, saya akan ciptakan satu barang, satu produk, gitu ya. Itu bahkan bisa melawan hukum gravitasi. Saya akan ciptakan pesawat terbang. Ya, pernah kepikir nggak? Bagaimana benda ya itu seberat itu ya atau berapa ton gitu ya itu bisa terbang loh melawan hukum gravitasi. Nah itu dasarnya dari belief, breakthrough ya dalam pencapaian itu ya. Maka sekarang kita bisa menikmati ya untuk terbang kemana-mana ya kita pakai pesawat terbang. Tapi pesawat terbang adalah itu satu breakthrough yang luar biasa. Ya, orang bisa menciptakan satu penemuan yang melawan hukum gravitasi ya itu luar biasa banget ya bahkan kita wah luar biasa gitu bisa menciptakan seperti itu. Nah itu breakthrough ya. Oke, di sini sampai sini dulu saya tanya nih, sampai sini having fun
Sampai sini semangat semua, yang semangat silakan tuliskan di chat saya begitu. Silakan tuliskan saya yang semangat terus belajar ya. Jadi ternyata kita bisa menciptakan breakthrough dalam hidup kita dan kitalah yang bisa menciptakan itu. Orang bisa ke bulan, bayangkan. Gimana orang bisa ke bulan? Pikirin. Ya orang bisa ke bulan loh, bayangin gimana caranya orang ke bulan. Tapi bisa nyampe ke bulan gitu ya. Dengan orang Indonesia katanya ya. Dengan selamat katanya gitu orang Indonesia, Bang Solo kali ya. Tapi orang bisa ke bulan. Berarti kan itu breakthrough luar biasa, pencapaian yang luar biasa. Nah, pertanyaannya buat kita semua ya. Breakthrough apa yang saya ingin alami dalam hidup saya? Breakthrough apa yang saya ingin alami dalam hidup saya? Entah dalam keluarga, entah dalam bisnis, entah dalam personality kita, entah dalam apapun apa yang kita alami ini, apa yang kita pengen breakthrough, penghasilan kita, income kita, whatever it is, gitu kan? Yang mungkin bisa jadi kita pikir nggak mungkin. Ya ada orang yang saya udah sakit nih, udah stadium 4 gitu, bahkan begitu ya, udah benar-benar udah hopeless. Tapi dia punya belief bahwa saya bisa breakthrough, saya bisa sembuh nih. Saya bisa jalan lagi. Saya yakin saya bisa sehat kembali. Itu kan belief ya. Dan pastinya kita masih ngandalin Tuhan. Tapi pertanyaan buat Anda semua. Breakthrough apa ya yang ingin saya alami dalam hidup saya? Breakthrough apa yang saya ingin alami dalam hidup saya? Silakan ditulis ya. Silakan Anda tulis. Dan pada saat Anda tulis, coba Anda benar-benar pikirkan apa nih yang pengen saya dapat alami dalam hidup saya. Selama ini mungkin saya belum pernah, atau mungkin saya cuma ya boleh dicapai boleh nggak, tapi beneran saya pengen alami ini. Nah apa itu? Ya bisa jadi mungkin ya karakter kita yang tadinya mungkin kita orangnya introvert, saya pengen beneran breakthrough, saya bisa extrovert, saya bisa bergaul sama sini, saya bisa dan sebagainya, apapun itu ya. Jadi bisa jadi kita kena yang namanya SLB ya. SLB itu mental block atau singkatan dari self limiting belief. Self limiting belief. Kamu nggak bisa, nggak mungkin, itu teori doang. Itu kan ya orang-orang itu beda dengan kita, bisnisnya lain dan sebagainya. Ya, bisa jadi mental block kita yang menghambat kita untuk bisa mencapai lebih tinggi. Ya. Nah, Anda silakan tulis juga ya, boleh silakan tulis juga di dalam catatan Anda atau note Anda. Ini kalau kita bicara breakthrough secara finansial deh, misalnya begitu ya, finansial. Anda boleh tuliskan, ya. Tahun ini nih, kita tinggal berapa bulan lagi sampai dengan Desember 2022. Income Anda atau penghasilan Anda ingin naik berapa kali? Silakan boleh Anda tuliskan. Income Anda atau penghasilan Anda, ya, ingin naik berapa kali? Silakan tuliskan. Saya kasih waktu nih, ya mungkin 30 detik cukuplah. Ya. Sampai dengan Desember. Saya ingin naik berapa kali? Income saya, penghasilan saya. Silakan saya tulis. Boleh Anda tuliskan di chat juga boleh. 10 kali, 3 kali, 5 kali. Good. Ya, wow, banyak nih. Ya. Silakan tuliskan. Mau naik berapa kali? 10 kali. Oke, bagus. 1000 kali. Wah, keren banget gitu ya. Keren banget. Oke, good. Nah, pertanyaan kepada Anda semua, ya. Yang membatasi saya menulis angka lebih besar siapa? Yang membatasi saya menulis angka lebih besar siapa? Saya. Diri sendiri. Exactly. Ya, termasuk saya juga, termasuk saya ngomong, saya juga sama. Jadi kadang-kadang sebenarnya kita bisa limitless loh. Cuma kita yang batasin aja. Udahlah, realistically aja. Mana bisa sih 1000 kali atau mana bisa sih sekian, nggak mungkin. Be realistic lah, begitu kan ya? Kan begitu ya? Nah, pertanyaan, apakah kita hidup di realistiknya kita, atau kita sebenarnya pengen breakthrough dari realistiknya kita pengen mencapai apa yang justru unrealistic. Ya, dan pasti harus ngandalin Tuhan pastinya ya. Kekuatan sendiri sih mungkin bisa, tapi ditambah mengandalkan Tuhan, wah luar biasa. Jadi bisa jadi mungkin realistiknya kita segini nih. Tapi kalau kita berusaha, saya pengen di luar saya gitu kan, keluar dari kotak saya, bisa loh. Siapa bilang hidup kita cuma di kotak? Siapa bilang hidup Anda cuma di sini? No, you can have a breakthrough. Ya, oke. Ya, good ya. Bermanfaat so far? Bermanfaat ya. Ini baru beberapa hal aja ya, sharing ya. Oke, bermanfaat. Oke, next ya. Nah ini, dalam hidup kita akan dapatkan apa yang kita yakini. Jadi hati-hati, bisa jadi apa yang kita yakini, apa yang kita dapat saat ini bisa jadi karena keyakinan kita seperti ini. Gitu ya. Karena belief saya seperti ini, makanya hasilnya seperti ini.
Bisa jadi kalau saya pengen breakthrough, income meningkat 1000 kali, ya pencapaian bisnis saya meningkat sampai ratusan kali, bahkan wah berapa ribu persen begitu kan? Ya because you believe it, because you believe it. Ya ada orang bilang, aduh susah dapat tim karyawan, mana bisa zaman sekarang dapat yang jujur, susah. Nah begitu kita bilang susah, akan susah, beneran susah deh. Nggak usah masalah tim deh, masalah hal kecil aja. Kalau kita datang ke mall, ya, wah ini pasti macet nih, wah susah cari parkir, pasti nggak akan dapat parkir lah. Begitu kita bilang begitu, beneran susah parkir loh, beneran nggak dapat parkir kita, sulit begitu ya, karena belief kita seperti itu, ya. Jadi hati-hati apa yang kita belief, gitu ya. Atau kadang-kadang orang kasih belief kita, orang kasih belief negatif ke kita dan kita percaya, hati-hati jadi benar. Padahal belum tentu, begitu ya. Ah kamu mah nggak bisa lah, pasti nggak akan bisa, kamu orangnya begini-begini. Iya benar juga, gue nggak bisa ya. Nah, hati-hati ya. Maka kadang-kadang kalau kita bergaul dengan orang-orang yang justru membuat kita lebih down dan sebagainya, justru kita mesti cut off gitu kan. Kalau bisa kita hindari atau kita cari lingkungan yang lebih positif. Makanya iCommunity Club ini satu komunitas yang bagus, kita bisa meningkat terus ya. Thanks to Chief Juanda yang mengalokasikan ini gitu ya. Jadi kita akan berkembang terus. Oke, next ya. Nah, pertanyaan begini, pertanyaan kedua. Do you believe anything is possible? Apakah Anda percaya segala sesuatu itu mungkin terjadi dalam hidup saya? Apakah Anda percaya ini? Apapun itu, anything is possible. Do you believe? If you believe, anything is possible. Bisa terjadi apapun itu. Ya, bahkan your dream can come true, gitu ya. Nggak usah harus tunggu lama, Anda bisa tercapai. Ya, oke. Nah, ya. So, ini kalau kita bicara tadi, kita bicara tentang mindset diri sendiri ya. Saya waktu saya pernah mengalami ya breakthrough, artinya begini, pengalaman hidup saya, pengalaman prestasi saya di dalam satu organisasi coach, bisnis coach ya, saya pernah di posisi paling bawah, tiga terbawah, bahkan pernah di posisi yang paling bawah, ya paling bawah banget. Jadi kan kita ada bukan kompetisi ya, pokoknya klasemen seperti itu ya. Nah saya pernah di posisi yang paling bawah di antara banyak coaches gitu loh, saya paling bawah banget. Nah saya bilang, wah masa begini nih, saya paling bawah gitu ya. Nah, saya punya keyakinan bahwa saya pasti harus bisa top 3. Saya harus bisa top 3. Saya harus bisa top 3 di antara banyak bisnis coaches. Saya harus bisa top 3. Saya di ranking paling bawah. Udah nggak confident, udah segala macam, paling bawah banget gitu kan, nggak pernah saving, nggak pernah closing, nggak pernah punya klien gitu kan. Nah, pernah posisi itu. Tapi saya believe, saya percaya saya bisa top 3. Saya tulis di goal. Wah, saya harus bisa nih top 3. Saya belajar sama orang-orang yang top 3 itu bagaimana sih? Oh, begini skillnya segala macam. Saya belajar. Mindset saya ubah. Kan ada kata bijak bilang gini, fake it until you make it. Fake it until you make it. Fake itu artinya adalah saya believe, saya udah nomor 3 nih gitu. Saya udah nomor 3 saat ini. Saya 3 teratas. Bahkan saya 2 teratas. Saya udah believe. Cuma tinggal prosesnya aja. Jadi fake it until you make it. Jadi until you become it, bahkan bukan until you make it, tapi until you become it. Jadi saya believe, saya udah begini, saya udah mencapai prestasi saya, tinggal prosesnya aja gitu loh. Jadi saya udah believe di situ. Nah itu penting ya. Jadi believe banget. Saya believe saya nomor 2 ya. Dan betul banget setelah nggak lama bahkan waktunya, cuma ya kurang dari 3 bulan saya udah naik ya. Mulai dari paling bawah naik ke jadi ya 15 ya, ranking 15, naik ke 10, akhirnya naik ke 3, akhirnya naik ke 2. Ya beneran persis apa yang saya beli itu terjadi. Jadi ini beneran terjadi dalam hidup, dan ya perkembangan income segala macam itu mengikuti ya, jumlah klien mengikuti semua, tapi mulai dari belief dulu. Oke. Nah, ini tadi bicara tentang personal ya. Siapa yang having fun? Yang having fun say yes begitu. Silakan tuliskan yes. Yang having fun so far silakan tulis yes. Wah, semangat sekali ya, keren. Yes. Oke, good ya. So, tadi kita bicara tentang personality ya, singkat lah ya. Dan bahkan saya tulis di dalam buku saya yang terbaru ya, 10 Excel. Jadi saya tulis dalam buku saya yang baru 10 Excel. Ini baru saya launch ya, berdasarkan pengalaman saya tulis semua dalam buku saya 10 Excel ya. Dan ini masih pre-order ya. Jadi banyak banget yang sudah order, bersyukur puji Tuhan. Dan barusan kemarin saya udah order lagi karena sudah habis batch pertama ya. Jadi nanti yang pengen order juga bisa nanti hubungi Chief Juanda atau saya langsung juga boleh ya untuk bisa dapatkan bukunya 10 Excel ya. Oke, so itu tentang diri sendiri. Nah, sekarang kalau kita punya bisnis, nah bisnis kita juga sebenarnya bisa breakthrough. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana bisa breakthrough kalau bisnis saya mengandalkan saya semua? Ya, if your business is dependent
on if the business is not system dependent, berarti dependent ke saya. Artinya bisnis saya bukan mengandalkan sistem, tapi mengandalkan saya. Karena saya sistemnya. Saya mesti marketing, saya mesti cari klien, saya mesti, pokoknya semua saya deh, gitu ya. Saya mengalami ini juga. Ya ternyata ya breakthrough sih gimana ya, semua saya gitu kan. Ya. Tapi kalau breakthrough artinya kan bisa berkembang lebih besar. Ya. Artinya kita nggak cuma saya, berarti bukan hanya saya, tapi sistem juga akan penting ya. Oke, next. Nah, next adalah begini. Jadi, your business is a reflection of you. Jadi, perkembangan bisnis saya tergantung saya. Itu refleksi saya banget, gitu ya. Ya, sepinter-pinter saya atau sehebat-hebat saya, itulah berarti hasilnya seperti itu, ya. Nah, itu bisnis saya. Nah ini kalau kita lihat struktur di bisnis saya, ya, saya pernah mengalami seperti ini juga, ya. Mungkin di sini teman-teman bilang, wah ini gue juga gitu ya. Wah banyak sih saya nih, saya semua. Level atas saya, level bawah saya, paling bawah juga saya, gitu kan, ya. Jadi ini semuanya saya, ya. Nah kalau bisnis itu kan sebenarnya dibagi tiga, ya, dibagi tiga hal besar. Nah yang pertama adalah ini kalau saya share, ya, saya stop share. Kalau saya boleh share di whiteboard, sebenarnya bisnis dibagi tiga, ya, dibagi tiga besar lah. Kategori besarnya adalah tiga. Nah saya tulis. Jadi yang pertama di investor, kedua the manager, ketiga the operator, gitu ya. Kita sebagai pebisnis kan tiga-tiganya sama kita semua, gitu ya. Invest, saya yang invest, beli mesin saya, invest untuk beli gudang saya, tempat saya, pokoknya saya invest lah, gitu ya. Bahkan saya mesti beli dulu produknya, ya, baru bisa dijual kan. Berarti saya mesti invest dulu, saya investornya. Setelah itu saya manajernya, saya manage begini pengaturannya, saya manage aturan karyawan saya, pokoknya saya manajernya lah di bisnis saya sendiri. Lalu saya kadang-kadang operatornya juga, saya masih ngerjain jasanya, saya mengerjain semuanya, bahkan saya mesti handle customer service, semuanya saya masih, gitu kan. Nah, jadi di tiga ini saya semua, gitu ya. Manajer saya, investor saya, semua saya. Nah, padahal ini kan harusnya coba, apakah ada yang cara lebih smart, begitu ya? Apakah sebenarnya saya cuma mau jadi investor aja? Ya, saya nanti ada manajer yang ngatur operational, ada operator yang bantu saya juga, begitu. Akhirnya saya bisa berpikir bagaimana bisnisnya bisa berkembang, karena saya punya manajer, ya, punya tim, punya sistem, dan punya operator, staff-staff yang bisa bantu saya, sehingga semakin besar dan semakin bisa berkembang bisnisnya tanpa harus mungkin terus-terusan saya turun terus, gitu ya. Ada istilah autopilot, sebenarnya bukan, autopilotnya adalah di sini, ya, di level ini sebetulnya. Autopilot itu artinya saya bisa, nggak usah saya yang kerjain, ada manajernya, ada operatornya yang kerjain, sehingga saya bisa punya waktu untuk ngerjain yang lain, begitu. Ibaratnya kalau di pesawat, sistem autopilot kan pilotnya nggak tinggal di pesawatnya. Sekarang bayangin kalau pilotnya beneran terbang atau dia terjun payung gitu dari pesawat, gimana pesawat gitu ya, bahaya juga ya. Jadi sistem autopilotnya tetap ada dan pilotnya di situ, gitu ya. Jadi poinnya begitulah ya. Jadi sekarang kalau kita introspeksi gitu kan, atau kita evaluasi, saya di bisnis saya masih ngerjain apa? Kalau semua saya, nah bagaimana bisa breakthrough? Breakthrough-nya adalah mungkin begini. Oke, saya sekarang nggak mau ngerjain operator lagi, saya pengen naik jadi manajer, atau saya nggak mau manajer lagi, saya mau hire team, saya mau jadi investor, misalnya begitu. Karena kalau nggak breakthrough dalam bisnis saya, semuanya harus saya. Itu breakthrough-nya misalnya begitu. Itu boleh juga ya. Oke, so next. Nah, saya share lagi ya. Jadi banyak nih yang kalau bisa di ini ya. Oke, nah breakthrough-nya misalnya, ya tadi kan saya tanya di awal, breakthrough apa yang ingin saya alami dalam hidup, dalam bisnis saya misalnya, kalau bicara bisnis. Ya breakthrough-nya adalah saya nggak mau semua saya nih. Di beberapa divisi saya maunya udah ada tim yang bisa saya delegasiin, yang bisa saya lepas gitu ya, sehingga saya bisa punya waktu untuk ngerjain yang lain. Saya bisa ada pengembangan yang lain. Nah mungkin itu dulu breakthrough saya. Setelah itu breakthrough, saya juga nanti mau ada breakthrough di sistem. Karena sementara ini sistemnya masih saya. Nah bagaimana saya bisa menciptakan sistemnya, atau mungkin nggak usah saya yang ciptain lah, saya hire orang aja yang expert di sistem, misalnya salah satunya, atau kalau di marketing nih, digital marketing, ya udah Chief Juanda deh bantu saya untuk di expert di digital marketing. Jadi saya nggak usah saya yang ciptain sistem arsitektur digital marketingnya, ada dibantu oleh expert Chief Juanda misalnya begitu kan, sehingga saya bisa pikirin yang lain gitu kan, nggak usah semua sama saya. Nah kira-kira begitu, itu breakthrough-nya lah misalnya begitu. Atau saya breakthrough di sistem operational misalnya gitu kan, ya itulah ya. Jadi banyak breakthrough yang bisa kita lakukan atau kita set gitu ya, sehingga jadi goal kita di tahun ini. Nah sehingga dengan ada breakthrough itu kita bisa punya percepatan. Nah itu poin saya ya. Oke, atau breakthrough di
Udahlah kita mulai dari yang kecil dulu, breakthrough di interview aja atau di rekrutmen. Selama ini saya rekrutmennya belum tepat misalnya gitu. Cari orang salah lagi. Dapat orang baru dilatih sebentar keluar lagi, turnover tinggi. Atau dapat orang udah saya pikir dia bisa ternyata nggak sesuai. Jadi saya di situ nggak breakthrough gitu aja terus muter-muter. Saya pengen ada breakthrough di situ, boleh juga ya. Jadi breakthrough bisa di mana-mana. Dan hasilnya pastinya nanti perkembangan bisnis semakin cepat ya. Oke. Nah, siapa yang semangat? Yang masih semangat tuliskan di chat saya, begitu silakan. Siapa yang masih semangat? Yang masih semangat silakan tuliskan di chat saya. Wah, luar biasa. Ini kalau offline kayaknya ramai banget ya. Ini kayaknya online ya. Great. Oke, good. Lanjut ya. Nah, wah banyak banget ya. Oke, thank you ya, luar biasa. Oke, good. So, sekarang kita ini sedikit sharing aja. Dalam hidup ternyata atau dalam bisnis ya, kita bisa kalau kita lihat gambar ini ya, ya, ini gambar sebenarnya sederhana. Justru dengan gambar ini, ya, ini dalam banget gitu loh ya. Kadang-kadang satu slide ini, ya, bukan kadang-kadang sih, satu slide ini benar-benar bikin saya breakthrough banget dalam pencapaian saya ya. Gara-gara satu slide ini dalam banget. Nah kalau kita lihat gambar ini, simple banget sebenarnya gambarnya. Ya kalau kita lihat ini awareness level itu berarti tingkat kesadaran kita aware nggak gitu ya. Yang kedua adalah dari sisi ini usaha kita gitu kan, usaha kita untuk bisa mencapai transformasi dalam pencapaian kita. Ada orang yang hidupnya pencapaiannya ya udah biasa aja lah, ngapain sih pusing-pusing ya, bisnis mah gitu aja deh ya, sama-sama aja kondisinya lagi begini udah nyantai aja gitu kan, ya udah no flow lah begitu ya. Ada orang yang begitu, no performance, bahkan low performance. Dan dia menyalahkan ini, menyalahkan itu dan sebagainya. Oh pandemi lah atau apa dan sebagainya. Memang betul kita semua alami itu, ya dan memang bukannya ini. Tapi ada beberapa orang yang oke pandemi, tapi saya harus bisa breakthrough. Ya dia buka online, dia switching ke sini, ciptain produk baru dan sebagainya. Dia mau breakthrough. Ada orang ya udahlah santai aja, low performance. Ya ada orang yang saya mau improve ya dari low performance saya mau naik kelas. Low tapi saya pengen improve tuh ya perbaikan lah. Kalau bicara orang sales, saya tadinya ketemu prospek 10 ya improve, tadinya 10-10-nya nolak semua, saya nggak ada yang closing ya. Bawa 10 orang ya nggak ada yang closing, saya presentasi nggak ada yang closing, tapi saya pengen improve ya udah saya belajar, saya cari tahu dan sebagainya, ikutan training begitu ya, belajar dari expert, improve dari 10 prospek jadi 2 closing, bagus improve ya. Atau 10 ya jadi 2 jadi 3, itu improve, bagus ya kan. Kalau ibaratnya telur gitu ya, telur ya improve ya, tadinya dia cuma telur nggak ada apa-apa, telur bisa jadi telur mata sapi gitu, improve gitu kan. Kalau low performance ya telur aja gitu kan. Kalau improve ya bisa jadi telur mata sapi, telur dadar gitu kan ya. Itu kan improve ya. Nah improve, jadi mindset kita improve atau bukan improve saja. Kalau improve cuma 10%, 20% gitu kan, ya pokoknya ada perbaikan lah, itu improvement ya. Tapi kita mau breakthrough berarti bukan hanya improve, itu lebih dari breakthrough, lebih dari improve, itu bisa 10 kali. Ibaratnya kalau telur, kalau dipecahin jadi telur itu yang telur mata sapi atau gimana kan, cairan begitu, telur kuning, telur putih ya, ini pecahin jadi ayam, nah itu kan, dipecahin jadi ayam, meretas jadi ayam, nah itu breakthrough. Telur pecah jadi ayam, wah itu breakthrough banget. Berarti ada sesuatu hal yang terjadi terobosan dalam hidup. Nah tadi yang saya bilang, terobosan apa yang belum pernah saya alami dalam hidup, saya pengen alami. Nah itu breakthrough. Ya, terobosan breakthrough. Itu yang ketiga tuh. Nah cuma yang lebih keren lagi adalah transformation. Nah ini orang bisa alami transformasi bahkan dalam hidup. Ya, pada saat SMA, aduh ini orang culun banget, gila, pokoknya kayaknya nggak ada tampang-tampangnya pengusaha lah, gitu ya. Tapi sekarang, wih, gitu luar biasa, ya kan? 10 orang terkaya misalnya di Indonesia, misalnya. Padahal dulu SMA nggak kelihatan, itu transformasi. Ya, ada orang yang begitu transformasi. Ada yang arah kebaikan, ada arah yang kurang baik, gitu ya. Itu transformasi hidup. Nah, dalam hidup kita bisa alami transformasi. Ya, nah itu transformasi. Transformasi berarti, kalau tadi telur, jadi ayam itu breakthrough, tapi telur ayam jadi raja wali. Nah itu dia. Atau dia udah believe saya sebenarnya raja wali nih, bukan ayam. Ya, jadi saya sebenarnya saya sadar saya raja wali. Kenapa saya bergaul sama ayam? Kenapa hasilnya ayam aja, gitu ya? ini cuma metafora ya. Jadi poin saya begitu. Jadi kita bisa alami transformasi dalam
hidup dalam bisnis dan sebagainya. Ya, nah pertanyaan buat Anda mau yang mana? Atau Anda memutuskan di mana? Kalau melihat gambar ini, Anda memutuskan di mana? Saya mau improve, apa saya mau breakthrough, atau saya mau transformasi? Karena bisa jadi decision Anda menentukan hasil yang Anda ingin capai. Kalau saya cuma mau improve, ya sudah, you get what you believe. Saya mau improve. Kalau saya mau breakthrough, ya terserah Anda. Ya, Anda di sini Anda tentukan. Ya, Anda decide Anda mau yang mana. Saya mau atau ya saya udahlah saya gitu aja lah, it's okay gitu kan. Ya nggak apa-apa kan, nggak ada salahnya juga. Ya memang nggak ada salahnya, it's up to you gitu ya. Tapi balik lagi, it's your decision yang matters gitu kan. Ya. Nah, mungkin di sini Anda harus beneran apa ya, refleksi diri atau gimana. Saya mau yang mana nih? Saya pilih yang mana di antara tiga. Maunya sih transformasi, tapi setiap kesuksesan itu ada harga yang saya bayar. Siap nggak saya bayar harga? Ada orang yang mau suksesnya aja tapi nggak mau bayar harganya, gitu kan? Ya. Nah, saya kasih tahu buat teman-teman semua nih di sini. Siapa yang pengen tahu definisi sukses yang praktikal banget dan sudah sangat-sangat terbukti banget? Siapa yang pengen tahu definisi sukses yang sudah terbukti dan benar-benar praktis banget? Siapa yang mau tahu? Yang mau tahu katakan saya. Coba saya mau lihat nih. Berapa banyak di sini yang pengen tahu definisi sukses yang praktis banget dan langsung bisa diaplikasikan dan terbukti banget? Siapa yang mau tahu? Berapa banyak yang mau tahu? Wah, banyak. Saya. Oke. Good. Ya. Nah, oke, silakan boleh Anda tuliskan definisi sukses yang praktikal banget, yang benar-benar terbukti dan langsung bisa diaplikasikan. Definisi sukses. Semua orang pasti mau sukses ya. Silakan Anda tuliskan, Anda catat. Orang sukses adalah orang yang mau melakukan hal-hal yang kebanyakan orang tidak mau. Ya lagi, orang sukses adalah orang-orang yang mau melakukan hal-hal yang kebanyakan orang kagak mau. Namun, orang tersebut akan bisa menikmati hasil yang kebanyakan orang tidak bisa. Namun, orang tersebut akan bisa menikmati hasil yang kebanyakan orang tidak bisa. Nah, jadi sukses butuh konsekuensi, butuh harga yang harus kita bayar. Mungkin ya itu, ya malam-malam seperti ini orang lain mungkin santai sebanyak Netflix atau santai nonton TV dan sebagainya. Bukannya nggak boleh, kita belajar, kita ikut komunitas seperti ini, kita learning from each other. Itu hal-hal yang kebanyakan orang nggak mau, tapi kita lakukan. Nah itu bagus. Makanya di sini tepuk tangan buat Chief Juanda yang sudah memfasilitasi ini dan kita semua bisa belajar ya, luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua nih, keren banget ya. Tepuk tangan virtual ya. Jadi itulah hal-hal yang mungkin kebanyakan orang nggak mau. Pulang kantor, pulang ke ini, kita entrepreneur itu nggak punya jam, gitu ya, nggak punya jam. Ya, bukan artinya kita nggak manage waktu ya. Tetap kita punya waktu, punya time management yang baik. Tapi artinya nggak punya jam tuh begini. Kadang-kadang mungkin Sabtu kita harus terima customer atau mungkin kita harus lakukan itu di hari Minggu. Ya itulah ya. Itulah entrepreneur. Ada hal-hal atau harga yang harus kita bayar ya untuk bisa mencapai kesuksesan saya. Tapi tentunya kita juga harus mastering time management ya. Jangan kita beneran wah katanya ini beneran harus ada harga. Iya, betul. Tapi balik lagi, what matters most in your life? What matters most in your life? Apa yang paling penting dalam hidup Anda? Itu tentunya harus ada alokasikan waktu, ya kan? Karena waktu yang paling mahal. Oke? Good. Ya, good ya. Lanjut ya. Oke. Terus. Nah, ini kita bicara bisnis ya. Kalau kita bicara bisnis, pastinya kalau kita semua saya nih CEO. Ya, CEO singkatan dari Chief Executive Officer gitu kan. Aslinya kan begitu ya. Tapi kenyataannya gimana? Chief Everything Officer. Semua gue gitu ya. Semua gue. Urusan uang saya, supplier saya, customer saya, tim semua saya deh. Ya, bahkan untuk ngerjain itu semua saya perlu energi. Jadi Chief Everything Officer dan Chief Energy Officer, semua saya. Ya. Nah, gitu. Nah, tapi gimana dong? Saya mau breakthrough. Ya udah, berarti harusnya gimana? Harusnya kalau kita bisnis, ya breakthrough-nya adalah saya tidak mau semua ke saya. Harusnya saya bisa delegasi ke tim saya, ya, atau saya bisa mengcoach, membentuk tim saya, sehingga nanti tim saya akan bantu saya untuk manage customer saya, menghandle beberapa customer, ya, juga nantinya dari situ ya ke yang lain-lain ya. Nah, customer saya memberikan value dan sebagainya karena mereka happy dengan service kita dan sebagainya, dan akhirnya memberikan
profit ke bisnis. Nah, harusnya kan begitu, ya. Nah, cuma kita harus planning bagaimana kita bisa cycle-nya seperti ini. Itu breakthrough juga, ya, breakthrough juga. Yang tadinya owner semua saya, sekarang harus ke tim. Ada beberapa mindset bilang nggak mungkin bisa, tim mana bisa dipercaya, mereka belum tentu loyal, mereka belum punya passion. Ya itu belief kita semua. Akhirnya udahlah, nggak usah mimpi punya tim, kita tetap harus ini. Ya udah, seperti itu ya kan. Balik lagi ke belief ya. Jadi bisa jadi ini breakthrough. Begitu kita mulai ada tim kita yang mulai lakukan ini itu dan sebagainya, mulai ada percepatan, faktor kalinya mulai naik, gitu ya. Nah itu dia. Oke, so dalam bisnis kita bukan build a business, tapi justru kita build the people dan people yang bantu kita build the business. Nah ini, ya. You don't build a business, kita tidak hanya membangun bisnis kita, tapi kita membangun tim di dalam bisnis kita, sehingga tim kita yang bantu kita untuk membangun bisnis kita. Nah, pasti timnya harus tim yang tepat, karakter yang tepat, orang yang tepat, dan sebagainya. Ya kan, rekrut yang tepat, pasti begitu. Ya, harus seperti itu. Karena nggak bisa semua orang tentunya ya. Maka kemampuan leadership kita itu penting sekali menentukan percepatan hasil di bisnis kita. Yang ngomong sih gampang, coach. Ya, saya gimana nih? Nah, justru makanya saya ajarin klien-klien saya untuk bagaimana your leadership ini penting. Ya, karena tugas kita sebagai leader atau sebagai CEO membangun tim. Ya, supaya ada breakthrough di bisnis kita, gitu kan. Maka leadership paling penting, ya. Oke. Ya. Nah, success is not about how. Sukses itu bukan tentang bagaimana, gimana ya begini, gimana begini. Tapi sukses itu ternyata harus cari siapa, gitu ya. Nah, ini penting. Sukses bukan tentang bagaimana saya bisa begini, bagaimana saya bisa breakthrough, bagaimana bisnis saya bisa berkembang, bagaimana saya bisa punya tim yang bagus, bagaimana. Fokusnya kepada bagaimana. Nah, tapi kalau kita fokus kepada siapa yang bisa ajarin saya, siapa yang bisa bantu saya, itu akan lain mindset-nya. Jadi success is not about how, it's about who yang bisa kita ajak kerjasama, yang bisa kita leverage, atau bahkan yang bisa kita belajar dari dia, expert, coach, mentor, whatever, atau whoever dia, justru itu yang bisa bantu saya breakthrough. Nah, itu yang saya alami. Jadi it's not about how, it's about who. Itu ya, itu penting. Oke, bisa jadi who yang ada di dalam tim kita mungkin tidak membawa kita ke hasil yang kita mau, bisa jadi ya, maka kita harus selalu introspek gitu kan, atau mungkin kita harus rekrut who yang lebih tepat ya. Oke, atau kitanya bahkan who-nya kita masih versi 0 atau kita masih versi 1, justru kalau kitanya lebih naik versinya di versi 2 mungkin bisnisnya akan naik ya, kira-kira begitu ya. Ini framework 10X. Pertama ada mindset, tadi saya udah banyak sharing mengenai mindset kita dan sebagainya, belief system dan sebagainya, lalu tim pastinya, dan leverage dengan sistem, dengan orang-orang, dengan tools, dengan segala macam. Itu semua kita combine, bisa 10X, bahkan bisa lebih. Ya, tadi 1000% dan sebagainya. Ya, 10 kali lipat. Bisa. Frameworknya cuma begini. Simple, sesimpel ini. Ya, frameworknya sesimpel ini. Tapi pada saat action-nya, nah itu dia. Itu yang harus kita lewati semua ya. Oke. Oke, so your business cannot grow if you don't grow. Ya, again, it's the mindset juga ya. Nah, oke, so itu aja dari saya ya, yang bisa saya bagikan dari sesi untuk malam ini. Semoga bisa membuka lagi mindset teman-teman semua, dan tentunya saya juga berharap ada kita semua bisa mencapai apapun mimpi atau visi ataupun dream yang kita ingin capai di dalam hidup kita dan juga bisnis kita. Oke, terima kasih semuanya. Thank you untuk Chief Juanda dan tim yang sudah memberikan saya kesempatan untuk sharing di sesi pada malam hari ini di iCommunity Club ya. Oke, so saya kembalikan ke panitia ya, tim ya, silakan. Sampai pada sesi Q&A ya. Seperti biasa ketika kita Q&A, aturannya simple sama ya. Buat teman-teman yang mau bertanya boleh raise hand ya. Nanti ketika saya sebut namanya, baru silakan buka mic-nya dan kita bisa langsung berdiskusi ya. Tetapi kalau misalnya malu-malu ya, bisa tulis dulu di kolom chat. Nanti saya bantu bacain pertanyaannya seperti itu. Silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan. Sambil tadi saya rasa ada yang bertanya ya. Oke, coba saya cari dulu ya. Oke, Evelyn. Ya, Bu Evelyn, silakan Bu Evelyn. Halo, malam Coach Hilman.
Malam, Bu. Ya. Kenal, biasa suka denger di Clubhouse. Oke, thank you, Bu Evelyn. Yes. Mau tanya satu, Coach. Kalau kita Yes. believe ya, biasanya kan orang kalau udah believe tuh biasa bangun tim tuh. Kalau udah bangun tim kan biasanya yang jadi problem itu timeline ya. Maksudnya untuk do the deadline-nya. Ada any suggestion nggak? Untuk build timeline itu seperti apa sih kalau yang Coach pernah lewatin gitu? Thank you. Oke, thank you, Bu Evelyn ya pertanyaan. Jadi timeline itu maksudnya time plan gitu ya, Bu ya? Sorry, saya lebih Ya, bertanya. jadi kan kalau kita misalnya anggap, biasanya kan kalau pengusaha CEO ya, Chief Everything Officer gitu kan. Kalau saya CEO-nya Chief Example of Others gitu ya. Kan kita mau berubah gitu ya. Waktu kita bangun tim itu kan kita mau contoh kan. Nah, waktu kita bangun tim itu kan biasanya kita build the team kan. Nah, tapi biasanya waktu build the team itu kepentok nanti biasanya di timeline gitu. Maksudnya misalnya kita punya visi 10 tahun pengen ngapain gitu kan. Atau misalnya ngapain. Nah, terus kita drop down kan dikit-dikit. Nah, itu tuh sebetulnya benar-benar variabel banget gitu yang setiap perusahaan itu pasti beda atau sebetulnya ada acuannya gitu. Kan memang biasa kalau baca kan ada tentang SMART gitu kan yang spesifik, measurable dan lain sebagainya lah. Tapi ada nggak sih sebuah ilmu lain yang mungkin bisa kita pelajari untuk bisa kita tuh calculate gitu bahwa ini tuh sebetulnya dengan tim misalnya A gitu dengan modelnya B, ini tuh kurang lebih harusnya 3 bulan selesai nih gitu. Atau benar-benar gimana owner menentukan kapan deadline-nya gitu. Misalnya kita coba 3 bulan terus turun, ternyata dia udah achieve sebulan, ya berarti kita harus turunin. Atau sebetulnya ada ilmu khususnya gitu yang kita bisa belajari lebih dalam gitu. Kebayang nggak, Coach? Oke, ya. Thank you. Wah, ini pertanyaan keren banget ya. Apakah ada alternatif lain supaya kita bisa, apakah harus timeline-nya ikutin owner-nya aja atau ada tools lain, kira-kira begitu ya? Oke. Iya. Yes, ya, oke. Nah, pengalaman saya mungkin cerita dari pengalaman saya ya. Jadi kalau saya sih sebenarnya, kita kan CEO tuh suka semi cowboy. Semi cowboy itu ya, oke kita tools tahu, tapi kadang-kadang pada saat praktek ya nggak semua kita pakai juga. Yang mana aja yang bisa works kan gitu ya. Nah jadi kalau saya pakai ilmu kudu. Ilmu kudu tuh berarti harus gitu loh, harus bisa gitu, harus dicapai. Nah ilmu kudunya saya lihat misalnya untuk progres ini harusnya sebulan selesai. Untuk ini harusnya seminggu beres. Jadi saya pakai ilmu kudu dan memang achievable ya gitu ya. Jadi balik lagi kalau saya sih masih owner atau saya yang menggerakkan tim saya untuk bisa ikutin deadline, ikutin timeline gitu kan. Dan ada konsekuensi tentunya ya, ada konsekuensi untuk tim kita kalau tidak bisa sesuai dengan waktu yang kita tentukan. Karena begini mindset-nya. Misalnya kita bentuk tim nih ya, kita bentuk tim. Oke, kita punya goal nih, akan kita capai bulan ini begini-begini. Nah, artinya masing-masing akan diberikan satu tanggung jawab, ya, satu tanggung jawab lah yang harus mereka kejar, ya kan? Nah, tentunya kan kita pilih orang yang tepat sesuai dengan kapabilitas mereka, sesuai dengan skill mereka kan gitu ya. Nah, begitu kita misalnya, oke, saya minta kamu untuk bisa selesaikan ini ataupun bisa lakukan ini, progresnya bisa di-achieve sekian, oke? Nah, ini berarti kan kesempatan buat dia. Kalau dia bisa perform lebih cepat atau bisa perform bagus, berarti dia akan naik kelas atau dia akan naik level, ya. Tapi kalau dia tidak bisa perform di dalam waktu yang kita tentukan, berarti sebenarnya kan dia tidak, ya kita memang mungkin kita bilangnya, wah bisa jadi kita blaming, ya bukannya blaming, kita juga pasti pilih orang yang tepat. Tapi dengan waktu yang kita berikan, ya tentunya reasonable. Kalau dia tidak bisa perform di dalam waktu itu, ya artinya dia tidak memanfaatkan kesempatan yang kita kasih, ya tidak mengoptimalkan kesempatan yang kita berikan, ya karena kesempatan kan kebalik lagi, gitu kan. Jadi saya pasti kasih tahu, oke, untuk ini sebulan, untuk ini 2 bulan, untuk ini seminggu, gitu loh. Jadi toolsnya saya ilmu kudu, gitu, Bu Evelyn. Oke, ya. Mungkin saya tambahin dikit ya. Mungkin buat teman-teman yang pertama kali jadi pengusaha, waktu dia bangun tim kan nggak serta-merta timnya langsung 20 ya, Coach, yang bisa di-compete gitu sama teman lainnya. Atau saya lebih suka nyebutnya sharpen lah, daripada compete saya lebih suka nyebutnya sharpen. Nah, kalau untuk usaha posisi di awal kan berarti dia belum punya pembandingnya kan. Nah, berarti kan pembandingnya cuma satu, yaitu task yang kantor berikan kan. Pokoknya kamu A gitu, pokoknya kamu B gitu. Berarti kan kalau misalnya nih sampai dia nggak perform di A, B tersebut, berarti kan maksudnya kalau di tahap awal kan dia jabatannya pasti nggak ada dong, posisinya juga pasti nggak ada. Nah, kalau misalnya dia nggak perform A, boleh share nggak, Coach? Yang selama pengalaman tuh apa aja sih yang dilakuin dalam ya internal perusahaan gitu, buat ngasih ide aja sih. Iya. Oke, thank you, Bu. Kalau memang misalnya dari awal nih bangun bisnis kan, kita kan ya dia belum ada gimana. Nah, tapi kan kita bisa contohkan
standar kerja kita, standar cara kerja standar kita gitu kan. Misalnya contoh, ini kamu masuk nih sebagai admin atau gimana. Nah, saya kasih tahu dulu standar kerja saya begini. Satu hari saya bisa kerjakan sekian. Pekerjaan bisa dikerjakan 1, 2, 3 bisa beres. Ya, saya kasih tahu cara saya begini. Jadi ini adalah standar kerja kita. Nah, pastinya dia kan akan penyesuaian dan sebagainya. Kita kasih toleransi. Oke, dalam waktu sebulan nih, ya masa trial, saya kasih kamu kesempatan untuk bisa mengikuti cara kerja saya, cara standar gaya saya seperti itu. Kan kita kasih waktu sebulan untuk mereka adjusting, ya. Nah, harusnya dalam sebulan, kalau kita memang pilih orang yang tepat, bisa ngikutin. Walaupun nggak 100%, tapi minimal sudah ikutlah kontrak juga, gitu loh. Jadi dari awal saya netapin standar cara kerja saya, gitu loh. Misalnya berarti kalau tetap compare sama tas kita ya? Pas kita, ya. Ya. Gitu. Kira-kira gitu. Oke. Thank Ya, you, itu pengalaman saya lah. Ya, thank you, Bu. Ya. Tapi Oke. tentunya pasti setiap leader punya cara sendiri lah. Tapi basically itu yang at least yang saya lakukan seperti itu. Oke, tapi thank you, Bu. Ya. Semoga bisa membantu, bisa menjawab. Ya, thank you. Siap. Sip. Selanjutnya ke Mira, silakan. Siapa nih? Halo, Mira. Tes. Halo ya, malam Pak. Thank you Juanda. Saya mau nanya, kan saya kan sama ibu saya kan di rumah tuh berantem mulu. Saya sampai akhirnya kan dengan tinggal di kos suami saya aja sama suami saya daripada ribut mulu di rumah. Jadi dia itu kan udah 74 tahun tapi berasanya masih kayak anak muda. Jadi masih manjat pohon, kena ke gentengnya, salah namanya aubannya. Jadi kan makanya itu gimana tuh coach scale kalau kayak gitu. Jadi saya mendingan saya tinggal sama suami saya stay di sini di kosnya di Harapan Indah Bekasi daripada saya ribut aja di rumah. Itu aja saya baru nyusul karena suami saya tuh waktu itu keluar dari rumah tuh sekitar 6 Maret itu gara-gara saya ketiduran gitu kan. Dia pikir saya ngusir dia, saya enggak, itu saya tidur gitu soalnya. Mami saya tuh nggak orangnya gimana ya, ya namanya orang udah 74 gitu ya, bukan nggak punya duit ya, pelitnya minta ampun gitu. Dari papi saya masih hidup, saya masih kecil gitu, dia terbiasa hidup enak gitu. Jadi saya anak tunggal berasa kayak yatim piatu. Dari kecil tuh raport kagak diambil, untung terlalu naik kelas, wisuda hampir nggak wisuda. Terus di opnam juga cuma diteleponin doang. Jadi anak tunggal tapi kayaknya anak yatim piatu. Dia lebih pentingin duit gitu. Soalnya saya bilang gini, Mami, duitnya dibawa ke peti mati aja 2 kali 1, saya bilang gitu. Saya enggak ini deh, saya nyerah, saya bilang gitu. Daripada ciong mulut melulur, rame puyeng tahu nggak. Sampai Romo juga bilang, kamu jangan deket-deket sama mami kamu katanya. Dari Romo Sugiri masih hidup sampai udah meninggal masih nggak ada, itulah karakter gitu loh. Jadi gimana tuh coach tuh kalau kayak gitu. Jadi yang ditutup aja kali ya apoteknya ya. Masalahnya mabok saya juga gitu. Ngadepin orang gitu. Iya, gimana tuh coach? Thank you. Thank you nih. Ini pengalamannya luar biasa ya. Memang ya dengan orang tua. Ya kadang kita posisi anak susah juga ngomong sama orang tua kan. Ya walaupun bagaimana orang tua punya mindset, kamu kan anak gitu kan. Walaupun bagaimana susah kita apapun kita gitu kan. Salah satunya memang ya ada orang yang orang penengah yang bisa menjembatani antara siapa nih Bu Mira ya, Bu Mira dan maminya gitu kan. Tapi ya tentunya maminya juga perlu legowo ya saling terbuka juga gitu kan. Kalau misalnya enggak ya lebih baik kita memang menghindar. Saya setuju sih ya, karena kalau kita ribut kan nggak enak juga ya. Udah kita menghindar dulu, mungkin kita ada jarak dan sebagainya. Tapi pelan-pelan mungkin ya pastinya kita harus ya, kalau jawaban saya pastinya kita harus ngandalin Tuhan juga, kita doain supaya mungkin mami bisa lebih terbuka mindsetnya dan sebagainya. Nanti ada jalan yang bisa dibukakan gitu kan. Nah kalau pengalaman saya juga pernah clash dengan orang tua saya karena saya generasi ketiga di family business, akan ribut terus gitu ya. Sama kalau saya dengan papa saya, sama kita inilah gitu kan, nggak klop dan sebagainya. Akhirnya saya hindari juga daripada kita ribut terus kan gitu. Nah cuma tetap nggak enak karena kan keluarga ya, pasti kan nggak enak lah kalau kita ribut-ribut terus kan. Tapi saat itu ya kita ada orang tengah yang bisa menjembatani antara saya dan papa saya, dan akhirnya kita di situ ya baru terbuka, oh begini baru akan terjadi satu keselarasan lagi ya, alignment lagi gitu loh. Jadi mungkin kalau saya sarankan pertama ya kita doa dulu pastinya sama Tuhan agar minta dibukakan jalan atau minta hikmat. Nanti Tuhan bukakan jalan. Setelah itu ya kita mungkin hindari dulu ya supaya daripada kita clash. Nah karena kan nggak enak juga dengan orang tua dan susah kalau kita posisinya sebagai anak sama orang tua, pasti susah juga gitu ya. Mau bagaimanapun kita
lebih hebat orang tua pasti bilang kamu kan tetap anak saya, gitu, nggak mungkin bisa juga, gitu kan. Nah, maka mungkin ada jalannya adalah bisa jadi ada jalan orang tengah yang bisa menjembatani. Tapi mungkin itu pun nanti ya, mungkin ada caranya ataupun ada jalan tertentu atau gimana yang tiba-tiba ada kesempatan tertentu bisa ada posisi itu gitu loh. Ya mungkin ada kejadian apa. Ya, kira-kira begitu. Semoga bisa menjawab nih, Ibu. Thank you, Oke. Coach. Ya, Untung Chief Hendra juga ada di family business. iya, saya mengalami banget tuh. Ya, ini ada Iya, pertanyaan dari Pak Arjo nih. Bagaimana Iya. caranya supaya bisa menggandeng sebanyak mungkin investor dari luar negeri, misalnya dari Amerika Serikat? Apakah harus membuka kantor di New York ya supaya dekat dengan sumber perputaran uang dunia sehingga produk kita makin dikenal? Nah, ini mungkin cara cari investor kali ini, Coach. Mendekatkan gimana tadi pertanyaannya, mendekatkan dengan investor gitu ya. Mendekatkan dengan investor. Apakah Menggandeng kita sebanyak perlu mungkin buka investor. apakah kita perlu buka tempat di Amerikanya supaya bisa menggait dana investor gitu dari Amerika? Iya, oke. Good, pertanyaannya bagus ya, bagaimana kita bisa menggandeng ya. Intinya pertama ya believe dulu. Believe bahwa saya akan ada investor-investor luar yang akan invest di bisnis saya. Believe dulu. Pertama believe kan. Setelah believe, ya saya harus punya satu credibility. Why investor mau invest di bisnis saya? Ya kan? Kenapa orang harus invest di bisnis saya? Why-nya itu yang harus kuat. Kenapa orang harus invest di bisnis saya? Mungkin orang invest sekali mau, gitu kan? Nah, cuma pertanyaan kan bisnis harus operation jalan terus. Apakah berikutnya dia akan invest lagi? Ya banyak startup yang saya lihat mereka ya ada beberapa yang cutting karyawan dan sebagainya. Karena mungkin investor bilang mana nih? Ya, perkembangannya gitu-gitu doang gitu ya, mana gitu kan? Karena operation mesti jalan terus kan gitu. Jadi yang paling penting why investor mesti invest di kita? Ya selain belief bahwa oke ada orang-orang yang akan invest di bisnis saya, tapi juga saya mesti pikirkan bagaimana bisnis saya bisa sustain. Bagaimana bisnis saya bisa sustain? Akhirnya investnya bukan hanya sekali, bahkan bisa terus-terusan. Ya, kalau bisa series A, series B terus-terusan bisa meningkat karena kita punya satu ya strategi, ya punya satu konsep dan sebagainya yang jelas gitu kan, dan memang secara logika dan bisa terukur dan segala macam bisa benar-benar bisa terrealisasi ya, walaupun mungkin belum sampai ke sana, tapi kita punya satu strategi dan sebagainya, ya itu juga bisa, atau mungkin industri yang memang tepat ya dan sebagainya, itu juga mungkin salah satu hal yang harus kita pikirkan ya. Why investor mau invest di bisnis saya, tapi mindsetnya bukan hanya invest sekali, tapi kalau bisa investnya terus-terusan. Jadi yang harus dipikirkan adalah sustainability-nya, trennya dan sebagainya. Ya, apakah di produk atau di jasa atau di produk tertentu yang memang tren gitu kan. Itu semoga bisa menjawab, Pak. Yes, benar banget ya, Coach. Banyak orang pengennya dapat investor, tapi kembali lagi trust-nya sendiri dia belum dibangun seperti itu. Ya. Ya. Oke. Pak, Nah, jadi kalau saya boleh bertanya soal yang tadi New York tadi, kan Ya. New York itu kan pusat dari perputaran uang di dunia ya. Apakah itu kan lebih berpengaruh itu kalau misalkan buka kantor di situ dibandingkan misalkan di tempat yang lebih jauh dari New York? Karena masalahnya kalau di New York karena dekat dengan perputaran uang dunia memang betul, tapi juga biaya untuk buka kantor juga mahal gitu. Jadi kita baliknya ke bicara operasional. Sedangkan kalau misalkan dari jauh yang dari New York lebih murah biaya operasionalnya, tapi jadinya lebih jauh dari sumber perputaran uang dunia. Apakah hal-hal yang seperti ini juga perlu dipertimbangkan atau gimana Pak? Itu apa plus minusnya gitu? Ya. Nah, kadang-kadang kita sebagai pemilik bisnis itu atau sebagai pengusaha itu harus berani melangkah gitu ya. Saya waktu itu pengalaman saya buka stock point. Ini memang masalah biaya, ya biaya pasti keluar ya. Namanya juga kita invest untuk buka kantor. Pasti ada biaya operation yang harus kita keluarkan. Tapi pertanyaan adalah ada value-nya nggak di situ buat kita? Ada manfaatnya nggak buat kita maju di sana berkembang? Kalau ada manfaatnya, ya why not gitu kan? Jadi saya pernah pengalaman saya buka bisnis coaching firm di Bandung yang dulu belum ada, gitu, belum pernah ada bisnis coaching firm. Saya berani aja melangkah. Ya, ada investasi, ya, ada biaya operation, ya pastinya, ya. Dan waktu itu belum ada, tapi saya believe, saya yakin investasi yang saya tanamkan di situ bisa memberikan value lebih, gitu loh. Jadi pertama yang saya lihat ada value nggak di daerah itu. Saya pernah buka cabang
di Pelabuhan Ratu, bayangin ya. Buka cabang stock point, waktu itu saya distributor, saya punya cabang di Pelabuhan Ratu. Ya, saya percaya di situ ada belief, ada value yang bisa saya dapatkan dengan saya buka stock point di sana. Ada investasi, iya, ada biaya operasional, iya. Jadi kita bicara bukan hanya New York ya, bisa aja dimanapun lah kita buka kantor. Cuma pertanyaannya adalah ada value apa yang bisa saya dapat di situ? Oke, ada investor segala macam ya. Tapi pertanyaannya kan gini, sukses is not about how-nya, tapi it's about who yang bisa kita belajar atau kita lihat atau kita bisa mungkin ya pelajari caranya atau gimana yang bisa bantu kita untuk kita bisa lebih yakin tentang value yang bisa kita dapat di kota itu, misalnya begitu. Saya menjawab ya Pak ya. Jadi yang paling penting value apa yang Bapak lihat ya. Mungkin kalau kita lihat sekilas ya banyak invest segala macam, ya itu belief bagus. Tapi selain itu Pak, kalau kita sampai buka di sana ya kita masih lihat dulu di sana kondisinya gimana, trennya kemana, kebutuhannya apa gitu. Banyak hal-hal yang harus kita perhatikan juga sehingga walaupun kita harus keluarin biaya investasi untuk buka kantor di sana, kita bisa dapat return. Itu Pak. Memang returnnya mungkin tergantung ya, ada yang cepat gitu kan, mungkin setahun sudah return, sudah balik, ada yang 2 tahun dan sebagainya kan, bisa begitu. Ada kalau bisnis kuliner mungkin ya tergantung ya, ada yang lebih lama, hotel ya bikin lebih lama, tapi kan orang berani invest gitu karena dia lihat ada value. Pak, bisa menjawab Pak kira-kira? Ya. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Ya. Oke, kalau belum ada ya silakan teman-teman tulis di chat sambil saya sharing sedikit lagi ya tentang community ya, Chief Hendra ya. Ya, silakan. Oke, buat teman-teman yang mau bertanya silakan ditulis di kolom chat sambil saya menjelaskan sedikit tentang iCommunity. Beberapa pengumuman tentang iCommunity sebagai berikut, teman-teman. Bagaimana jika ada cara yang murah dan mudah untuk mengembangkan network dan omset bisnis Anda? Pernahkah Anda mengalami masalah-masalah berikut, misalnya tidak memiliki network yang tepat untuk mengembangkan bisnis, kesulitan dalam mencari relasi bisnis, kehabisan daftar nama dalam memperkenalkan bisnis dan produk Anda, tidak tahu cara memulai komunikasi dengan pebisnis dan profesional, atau bingung cara mengembangkan bisnis ke seluruh Indonesia? Jika Anda pernah mengalami masalah-masalah di atas, maka Anda tidak perlu bersedih, karena Anda tidak sendirian. Sebab masalah di atas terjadi pada sebagian besar pebisnis. Dan jika Anda sudah melakukan segala macam upaya, seperti misalnya ikut seminar motivasi, ikut kelas workshop, ikut berbagai macam komunitas, ikut berbagai macam event, dan ikut berbagai macam bazar, tetapi belum bisa menyelesaikan masalah Anda, maka Anda wajib mencoba cara yang satu ini, yaitu adalah berkolaborasi, berbagi relasi untuk memperbesar rezeki. Karena apa yang Anda lakukan saat ini mungkin baik untuk pertumbuhan diri atau bisnis Anda sendiri. Tetap besar, Anda butuh berkolaborasi dengan sebanyak mungkin rekan bisnis. Nah, memperkenalkan iCommunity, ini adalah komunitas dan platform digital tempat parasnya. 3 alasan kenapa Anda perlu join di dalam iCommunity. Pertama adalah valuable community, yang kedua quality leads, yang ketiga adalah low cost. Nah, kenapa valuable community? Karena teman-teman akan mendapatkan akses networking dengan para pebisnis dan profesional, akses learning seperti hari ini, dan akses contributing. Jadi teman-teman juga bisa berkontribusi di dalam sebuah komunitas. Sedangkan quality leads, di sini teman-teman bisa mendapatkan leads customer baru, atau lead reseller baru, atau lead customer retention. Sedangkan low cost, teman-teman tidak perlu biaya iklan, karena kita bekerja dari word of mouth dengan sistem referral bisnis, dan teman-teman juga akan mendapatkan konten-konten freemium untuk upgrade skill Anda. Nah, bagaimana iCommunity bisa membantu Anda untuk berkolaborasi dengan sesama pebisnis dan profesional? Kita punya 6 macam kegiatan, teman-teman, yang teman-teman bisa ikutin semuanya mostly gratis, ya. Jadi kegiatan-kegiatan di iCommunity itu kebanyakan gratis, teman-teman. Ya, kalau seandainya bayar pun harus cuma paling bayar makan, bayar sewa tempat dan lain-lain seperti itu. Ya, yang pertama adalah iCommunity Level Up Club. Ini adalah event mingguan untuk belajar dan saling berkenalan untuk seluruh anggota dan umum. Seperti hari ini, teman-teman bisa book kalender Anda setahun ke depan, ya, setiap hari Kamis 19.30 selalu menggunakan link Zoom yang sama, teman-teman. Ya, jadi nggak perlu daftar-daftar ulang lagi kalau teman-teman sudah daftar.
sudah gunakan link yang sama terus-menerus setiap hari Kamis. Kemudian yang kedua adalah iCommunity Business Matching. Ini adalah event business meeting rutin untuk saling mengenal bisnis sesama anggota. Untuk mendapatkan hasil maksimal, meeting ini hanya diikuti maksimal 10-15 peserta saja. Yang ketiga, iCommunity One-on-One Meeting. Ini adalah one-on-one meeting sesama anggota untuk menjejakan kolaborasi. Dan yang keempat, iCommunity Refer a Business. Ini adalah sesama anggota saling mereferensikan bisnis anggota lainnya ke jaringan masing-masing sebagai bentuk kolaborasi bersama. Kemudian ada iCommunity Company Visit, ya ini merupakan acara bulanan untuk belajar dan memperhatikan dalam komunitas, dan ada iCommunity Business Summit, ya ini adalah acara tahunan kita, teman-teman. Nah, jadi kurang lebih bagaimana kita bisa membantu Anda, ini adalah funnel yang kita ciptakan khusus di iCommunity, teman-teman. Jadi teman-teman sudah mengikuti ILC, langkah selanjutnya adalah teman-teman ikuti iCommunity Business Matching, supaya para pebisnis dan profesional yang ada di iCommunity bisa mengenal bisnis Anda, teman-teman. Ya. Kemudian kalau Anda sudah mengikuti business matching, Anda bisa mengikuti one-on-one meeting, karena saya yakin sudah mengikuti IBM sekali, trust sudah mulai turun. Dan itu ada one-on-one meeting. Dan ketika sudah one-on-one meeting, maka akan terjadi saling mereferensikan bisnis, kemudian akan menjadi profit teman kalian, dan Anda bisa mengulangi, teman-teman, ya. Nah, minggu depan ya iCommunity Level Up Club minggu depan kita akan belajar dari Coach Ari Budi Utomo ya mengenai powerful pitching strategi. Nah, tadi ya pertanyaan-pertanyaan dari Pak Arjo, bagaimana untuk mendapatkan investor, bagaimana untuk berjualan, kita sangat perlu sekali strategi untuk pitching. Nah, ya akan di-sharingkan oleh Mas Ari ya. Dan teman-teman boleh lagi gratis ya. Acara kita setiap Kamis 30 gratis. Nggak perlu daftar ulang, langsung gunakan link Zoom yang sama seperti hari ini. Nah, untuk mengikuti iCommunity Business Matching, teman-teman bisa ke website kita di iCommunity.id. Nah, ini kita ada jadwal untuk besok jam Jumat 17 Juni 19.30, di mana saya yang akan menjadi hostnya lagi. Dan hari Sabtu 18 Juni 19.30 hostnya adalah Bro Suwandi, ya, Assurance Specialist. Nah, ini contohnya business matching kita secara online seperti ini, teman-teman, ya. Dan one-on-one meeting kita bisa, kalau saya punya slogan adalah semua diselesaikan di meja makan, ya. Jadi kita one-on-one, ngobrol-ngobrol masalah bisnis, ngobrol-ngobrol masalah ide di meja makan, ya. Kita kalau bisa dibilang menggendut bersama, teman-teman, ya. Nah, jangan lupa juga untuk follow Instagram iCommunity Official, teman-teman. Ya, teman-teman juga bisa tag acara hari ini ya di @iCommunity Official, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube kita di iCommunity.id ya. Dan thank you, teman-teman. Masih adakah pertanyaan sebelum saya close? Oke, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin terakhir kita akan tutup dengan foto bersama, teman-teman. Boleh dibuka kameranya, kita akan foto bersama. Silakan buat teman-teman yang bisa buka kameranya. Oke, silakan, saya tungguin ya. Silakan teman-teman. Kita akan foto bersama. Oke, sudah semua? Saya akan foto dalam hitungan 3, 2, 1. Kasih jempolnya, teman-teman. Oke, 1, 2, 3. Sebentar, saya coba dulu cek quality control. Sepertinya sudah. Dan saya undang teman-teman untuk kita open mic sama-sama. Luar biasa hari ini. Silakan teman-teman bisa di open mic, dan kita ucapkan thank you sama-sama kepada Chief Hendra. Thank you, Chief. Thank you semua. Thank you luar biasa. Thank you, Pak Hendra. Sukses selalu. Halo, Pak Thank you. Paulus. Ini dari kapal api nih. Wow. Wow, luar biasa. Ada Pak Yes. Frans Budi. Ada. Halo, halo. Luar biasa. Iya. Thank you, thank you. Tumben nih Pak Pin. Masih di mute, Pak Pin.
Frans Budi yang Mau choice selalu, itu ya? selalu belajar dari siapapun juga, Pak. Luar biasa, Keren. Pak Paulus. Keren. Oke. Oke, kita ketemu lagi minggu depan ya, teman-teman. Saya akan end meeting dalam 3, 2, 1. Bye-bye. Thank you, Coach.